Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah hadis 669. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than fa'adhamu al-ghanimah wa asra'u al-karrah. Faqala rajulun ya Rasulullah ma ra'ayna ba'than qattu asra'a karrah wa la a'dama ghanimah min hadzal ba'th. Faqala ala ukhbirukum bi asra'a karratan minhum wa a'dama ghanimah. Rajulun tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma 'amada ila al-masjid فصلى فيه الغداء ثم أقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW mengirim pasukan lalu pulang membawa ghanimah banyak dan pulangnya cepat. Maka seseorang berkata, ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat pasukan yang lebih cepat pulangnya dan yang besar ghanimahnya, banyak ghanimahnya dari pasukan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian yang lebih cepat pulangnya dan lebih banyak ghanimahnya? Yaitu seseorang berwudu, lalu ia membaguskan wudunya. Kemudian ia sengaja pergi ke masjid, lalu ia sholat subuh padanya. Kemudian setelah sholat subuh, ia berzikir sampai sholat duha. Tsumma aqaba bi sholatid duhwah. Ya, kemudian ia pun menutupnya dengan salat duha, artinya dia setelah salat subuh zikir, ya, sampai kemudian dia salat duha. Faqad asra al-karrah, maka sungguh ia telah cepat pulangnya, wa a'dhamal ghanimah, dan ghanimahnya banyak sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah, Pak, keutamaan, ya, fadlu man tawadda'a fi baitihi thumma dhahaba ila al-masjid li salatid duha. Orang yang berwudu di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid untuk salat al-ghadah al-fajr, yaitu salat subuh. Lalu ia zikir sampai waktu duha, lalu ia salat duha. Kata Rasulullah, pulangnya lebih banyak, lebih cepat, ghanimahnya lebih banyak. Dan ini, Pak, ya, menguatkan tentang hadis sholat syuruk. Cuma kan kalau sholat syuruk itu pahalanya seperti haji dan umroh. Kalau disebutkan di sini, maka sungguh ia telah cepat pulangnya dan banyak pahalanya. Itu menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa, ya, dianjurkan kita setelah sholat subuh itu berzikir sampai waktu duha. Kemudian kita sholat duha.
Dan ini menunjukkan juga bahwa sholat syuruk yang dimaksud di sini adalah waktu sholat duha. Sebagian orang ada yang membedakan antara sholat syuruk dengan sholat duha. Tapi kalau kita perhatikan hadis ini menjelaskan tentang hakikat makna sholat syuruk. Bahwa sholat syuruk itu hakikatnya sholat duha. Iya. Bukan sholat pas matahari terbit. Sebagian orang memahami sholat syuruk itu sholat pas matahari terbit. Ini pemahaman yang sangat salah. Karena ketika matahari terbit justru kita dilarang untuk sholat. Tapi yang dimaksud dengan sholat syuruk dijelaskan dalam hadis ini. Tsumma aqaba bi sholatil duhwah. Kemudian ia setelah sholat subuh tadi berzikir, kemudian setelah itu sholat duha. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman keutamaan waktu pagi. Di mana waktu pagi dianjurkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana halnya waktu sore. Waktu sore pun juga sangat dianjurkan kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Allah berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maha suci Allah, sucikan Allah di saat sore hari dan di saat pagi hari. Allah juga firman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Maka dua waktu ini, yaitu yang pertama setelah subuh sampai matahari terbit, yang kedua setelah asar sampai terbenam matahari, itu waktu yang sangat utama untuk banyak berzikir. Makanya dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syams. Aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai dari apa yang matahari terbit padanya. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syamsi ahabbu ilayya min kada wa kada. Atau kama qala. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenam matahari, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Artinya dari dunia dan seisinya. Itu menunjukkan, akhi, itu waktu-waktu yang utama untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita ambil faedah yang kedua, Pak. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sholat duha boleh sekali-kali di masjid. Sholat duha boleh sekali-kali apa? Di masjid. Dalam hadis sebelumnya, ya, yang sudah pernah kita bacakan di hadis 668 itu, bahwa Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan, lalu pulangnya cepat, ghanimahnya banyak, udah gitu jaraknya dekat lagi, sehingga orang-orang memperbincangkan pasukan itu, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih dekat jaraknya, lebih banyak ghanimahnya, lebih cepat pulangnya, yaitu orang yang berwudu kemudian pergi ke masjid untuk sholat duha. Maka itu lebih dekat jaraknya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat pulangnya." Orang yang berwudu lalu pergi ke masjid untuk sholat apa? Duha. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa sholat duha itu lebih utama di masjid. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa sholat duha lebih utama itu di rumah.
berdasarkan keumuman hadis, afdalu sholati ahadikum fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat kalian itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Iya. Lalu bagaimana mengkompromikan antara hadis ini tentang keutamaan sholat duha di masjid dengan hadis yang menunjukkan bahwa sholat sunnah lebih utama di rumah? Iya. Atau jadi perselisihan para ulama. Al-Imam Ali Al-Qari dalam kitab Al-Mirqah, ya, beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan, kata beliau, ihtimal yang dimaksud hadis ini yaitu pergi sholat duha ke masjid itu bagi orang yang tidak memungkinkan untuk sholat sunnah di rumahnya. Contoh misalnya kalau antum lagi dagang di pasar, kemudian pas di waktu duha, antum sengaja pergi ke masjid. Untuk apa? Sholat duha. Karena kan nggak mungkin sholat di toko. Ya, sholat duha. Maka antum pergi ke masjid untuk sholat duha. Iya, itu maksudnya kata beliau. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, saudaraku seiman. Wa an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala Inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibna Adam ikfini awalan nahar bi arba'i raka'at akfika bihinna akhira yawmik rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa rijalu ahadihima rijalus sahih. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, cukupkan aku di awal siang dengan 4 rakaat. Aku akan cukupkan untukmu, ya, dengan 4 rakaat itu di akhir siang. Hadis berikutnya juga mirip. Wan Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibna Adam la tu'jisni min arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Allah Ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan kamu lemah, ya, dari 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi kamu di akhir siang. Di sini menunjukkan keutamaan salat duha 4 rakaat. Bahwa orang yang salat duha 4 rakaat, maka di akhir ya hari itu Allah akan cukupi dia. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang maksud daripada 4 rakaat ini, Pak. Apa yang dimaksud dengan 4 rakaat di awal siang? Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat itu yaitu qabliyah subuh dan salat subuh. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hadis ini adalah yaitu salat duha. Kenapa itu awal siang? Iya. Dan bisa jadi kedua-duanya. Bisa jadi apa? Kedua-duanya. Di situ Allah mengatakan, aku akan cukupi kamu di akhir siang. Apa maksudnya, Pak? Aku akan cukupi kamu di akhir siang. Kebiasaan, Pak, dalam nas-nas Al-Quran dan hadis ketika tidak disebutkan ya objeknya, aku akan cukupi kamu di akhir siang, tapi tidak dijelaskan dicukupi apanya. Kata para ulama, untuk mempunyai makna apa? Agar mencakup segala sesuatu yang sifatnya dicukupi. Iya, dicukupi dari sisi rezekinya insya Allah, dicukupi dari sisi keimanannya, dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan keutamaannya besar.
Dan ini menunjukkan juga Pak, bolehnya ya melakukan salat duha secara rutin. Karena hadis ini mengatakan, jangan kamu lemah dari 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi kamu di akhir siang. Subhanallah, saudaraku seiman. Hadis berikutnya juga sama. Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, salli li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Allah berfirman, hai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi kamu di akhirnya. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر العمرة كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين رواه أبو داود. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, menuju sholat 5 waktu, sholat wajib, maka pahalanya sama dengan pahala haji yang ihram. Dan siapa yang keluar menuju sholat duha, tidak ada niat ke masjid kecuali untuk sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan sholat setelah sholat, di mana tidak diselingi oleh sesuatu yang sia-sia, maka akan ditulis dalam Illiyin. Jawabnya Abu Daud. Kata Syekh Albani Hasan. Hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita keutamaan pergi ke masjid ya untuk sholat. Di mana Nabi mengatakan bahwa orang yang pergi ke masjid untuk sholat fardu itu pahalanya sama dengan apa? Haji. Ya, karena sholat fardu, sholat 5 waktu itu kan rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa perginya kita ke masjid untuk sholat fardu itu menyamai seperti orang yang pergi apa? Haji. Haji wajib tidak? Wajib. Rukun Islam kayak kalimat tidak? Rukun Islam. Sholat rukun Islam juga Pak. Mana lebih agung, sholat atau haji? Kedua-duanya agung, tapi sholat lebih agung. Sampai-sampai para ulama berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah dia statusnya masih muslim atau tidak? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan untuk mendapatkan pahala seperti ini Pak, yaitu hendaknya dia berwudu di rumahnya. Karena Nabi mengatakan di situ man di sini mempunyai makna apa? Syarat. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Itu menunjukkan ya kita dianjurkan kalau pergi ke masjid itu wudunya di rumah, bukan di masjid. Ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan salat duha di masjid. Orang yang keluar dari rumahnya ya dalam keadaan bersuci untuk salat duha, tidak ada niat kecuali untuk salat duha, kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan ini jadikan dalil bahwa umroh itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama Pak. Apakah umroh itu sama dengan haji hukumnya? Dalam artian wajib seumur hidup sekali? Ataukah umroh itu hukumnya sunnah saja? Dan itu pendapat jumhur. Ya.
jumhur ulama mengatakan umrah itu hukumnya sunnah saja. Sementara sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib sama dengan haji seumur hidup sekali. Iya. Kemudian setelah sholat yang tidak diselingi dengan lagwun. Lagwun itu artinya sia-sia. Apa maksudnya sholat setelah sholat, Pak? Maksudnya kata para ulama itu sholat sunnah rawatib. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat wajib, kan setelah itu kan sholat sunnah rawatib. Ya. Nah kalau tidak diselingi dengan sesuatu yang sia-sia, maka itu pahalanya besar. Kitabun fil ifi illijin. Hadis ini dijadikan dalil oleh madhab Hanafi, Pak. Disyariatkan setelah selesai sholat fardu, langsung sholat sunnah. Zikirnya nanti setelah sholat sunnah. Namun itu pendapat yang lemah. Kenapa? Justru itu dilarang oleh Nabi. Karena dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk menyambung satu sholat ya, dengan sholat berikutnya hatta yakhruj aw yatakallam, sampai ia keluar atau berbicara. Iya. Dan kebiasaan Rasulullah SAW menjeda antara sholat wajib dengan sholat rawatib itu dengan zikir. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW demikian, saudaraku seiman. Jadi yang dimaksud di sini, yang setelah sholat fardu zikir, setelah zikir selesai baru sholat sunnah. Maka kata Rasulullah, kitabun fi illijin, itu dicatat dalam illijin. Ya, Masya Allah. Hadis berikutnya, hadis 676. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yuhafidhu ala salati ad-duha illa awwab, qala wa hiya salatul awwabin. Tidak ada yang menjaga salat duha kecuali orang yang awwab. Apa itu awwab? Itu yang kembali kepada Allah. Dan ia adalah salatnya awwabin. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dan Ibnu Khuzaimah. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menjaga salat duha. Dan ini hadis bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa salat duha itu tidak boleh dirutinkan. Justru yang sahih, yang rajih, ya, bahwa salat duha itu boleh dirutinkan setiap hari. Karena Nabi mengatakan tidak ada yang menjaga salat duha. Sementara menjaga itu artinya apa, Pak? Rutin. Ya. Ini pada khusyuk nih. Saking khusyuknya nggak tahu tidur apa bukan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan ya akhi, keutamaan menjaga sholat duha. Maka dari itu kalau antum ada kesempatan untuk sholat duha, Pak, upayakan, karena keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab at-targhib fi sholati tasbih. Bab anjuran untuk sholat tasbih. Ini sholat tasbih ini hadis termasuk sholat yang diperselisihkan para ulama, Pak. Apakah disyariatkan atau tidak? Kenapa? Sebab para ulama berbeda pendapat tentang sunnah apa enggaknya, Pak. Karena berhubungan dengan perselisihan para ulama, apakah hadis ini sahih atau hadis ini lemah. Ya, sebagian ulama mensahihkan. Yang mensahihkan atau menghasankan Abu Daud As-Sijistani, At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan Syekh Albani rahimahullah. Ini ulama besar, ya,
yang menyebutkan tentang bahwa salat tasbih hukumnya apa, hadisnya sahih atau hasan. Ya. Demikian pula sebelum mereka Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Ya, beliau mengatakan disunnahkan salat tasbih. Itu menunjukkan beliau mensahihkan. Ya. Imam Ad-Daraqutni mengatakan salat tasbih hasan. Al-Hafidz Al-Mundhiri ya juga beliau condong mengatakan bahwa hadisnya hasan karena mempunyai banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah juga ia mensahihkan hadis tentang salat tasbih. Syekh Al-Albani rahimahullah yang terakhir mensahihkan. Adapun yang mendhaifkan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Mereka yang mendhaifkan. Ya. Di antara ulama terdahulu yang mendhaifkan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim. Dan mengatakan bahwa itu hadisnya batil. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Ya. Nah ini, jadi ada ulama yang mensahihkan dan menghasankan, ada yang mendhaifkan bahkan menganggap itu palsu. Sehingga terjadi perselisihan tentang hukumnya, apakah salat tasbih itu disyariatkan atau tidak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Saya pribadi ya condong kepada pendapat Syekh Al-Albani dalam hal ini ya. Menghasankan hadis tersebut ya. Allahu a'lam. Kita baca hadisnya, Pak. An Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW lil Abbas ibn Abdul Muttalib, Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tik, ala amnahuk, ala ahbuk, ala af'alu laka 10 khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzambaka. Hai paman, hai Abbas, hai pamanku, maukah engkau aku beri? Ya. Maukah engkau aku lakukan kebaikan buat kamu? Yaitu 10 perkara. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan ampuni dosamu. Awalahu wa akhirah. Allah akan ampuni dosamu dari awal sampai akhir. Wa qadimahu wa hadithah. Yang dahulu maupun yang baru. Wa khata'ahu wa amdah. Yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Wa saghirahu wa kabirah. Yang kecil maupun yang besar. Wa sirrahu wa alaniyatah. Yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ya. 10 khisal. 10 perkara. Antusalli 4 rakaat. Itu kamu salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab. Kamu baca pada setiap rakaat itu surat Al-Fatihah wa surah dan surat. Fa idza faragta minal qira'ah fi awal raka'ah faqul wa anta qa'im subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 marrah. Kalau kamu sudah selesai baca Al-Fatihah dan surat, bacalah setelahnya dalam keadaan berdiri subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Summa tarka fatakuluha wa anta raqi 10. Kemudian kamu rukuklah dan ucapkan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku' fatakuluha 10. Kemudian kamu i'tidal, ya, bangkit dari ruku, ucapkan ini juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Tsumma tahwi sajidan fataqulu wa anta sajidun 10.
Kemudian kamu pun turun sujud dan kamu baca itu 10 kali juga. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha 10. Kemudian kamu angkat kepalamu dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Ucapkan juga 10 kali itu. Tsumma tasjudu fataquluha 10. Kemudian kamu sujud lagi. Ucapkan lagi itu 10. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud. Kemudian kamu bangkit dari sujud, duduk istirahat. Ucapkan 10 kali lagi. Ya. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raq'ah. Maka itu jumlahnya menjadi 75 di setiap rakaatnya. Taf'alu dzalika fi 4 rakaat, dan lakukan itu pada 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Kalau jika kamu mampu untuk sholat tasbih setiap hari, ya sekali lakukan. Fa illam tastati' fa fi kulli jumu'ah marrah. Jika tidak mampu untuk setiap hari, seminggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Jika kamu tidak mampu untuk sebulan sekali, setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Jika kamu tidak mampu setahun sekali, maka seumur hidup sekali. Lewat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan sahihnya. Ya. Ibnu Khuzaimah berkata in sahal khabar. Jika hadis ini sahih. Fa inna fil qalbi min hadzal isnad syai'an. Karena hatiku kurang seret dengan isnadnya, kata Ibnu Khuzaimah. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Di sini, ya akhi, sudah kita sebutkan, ya, apakah hadis ini sahih apa tidak. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri, وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثالها حديث إكرمة هذا. Hadis ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak dan dari banyak sahabat juga. Namun yang paling bagus adalah hadis Ikrimah ini. Waqad sahahahu jama'atun minhum, dan telah disahihkan oleh banyak ulama seperti Imam Abu Bakar Al-Ajurri, ya, dan guru kami Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, demikian pula Abul Hasan Al-Maqdisi. Dan berkata Abu Bakar bin Abi Daud, aku mendengar ayahku berkata, laisa fi salatit tasbih hadithun sahihun ghairu hadha. Tidak ada pada salat tasbih hadis yang sahih kecuali yang ini. Berkata Imam Muslim Ibn Hajjaj, penulis Sahih Muslim, la yurwa fi hadzal hadits isnadun ashahsan min hadza. Tidak diriwayatkan ya pada hadis ini sanad yang lebih bagus dari ini. Itu hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nah ini ya akhal Islam, saudaraku seiman, ya tentang salat tasbih. Ya caranya gimana? Caranya baca Al-Fatihah, sorot, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Lalu ruku, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian sujud, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Dan duduk di antara sujud, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Sujud lagi, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Duduk istirahat, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Naik lagi. Demikian 4 rakaat seperti itu. Ya. Kemudian tahiyat di akhirnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Sulaim ghadat ala Rasulullah faqala 'allimni kalimatin aquluhunna fi salati
Faqala kabbirillaha ashra wa sabbihi ashra wahmadihi ashra thumma salli ma syi'ti. Wa Ummu Sulaim pergi kepada Rasulullah SAW dan berkata, ajarkan kalimat-kalimat yang aku bisa baca pada sholatku, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkan takbir 10 kali, tasbih 10 kali, dan tahmid 10 kali. Kemudian silakan kamu berdoa sesuai dengan keinginan kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ini dibaca setelah sholat fardu. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau kamu baca ini 10 kali, kemudian kamu berkata Allahumma gfirli, Allah akan berkata, na'am, na'am. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini menunjukkan Pak, bahwa zikir setelah sholat itu boleh seperti ini. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Iya, sudah pernah kita jelaskan bahwa zikir setelah sholat itu ada 4 macam. Macam yang pertama yang ini. Macam yang kedua, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Macam yang ketiga, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam yang keempat, Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Iya. Terus yang paling utama yang mana dari 3 macam ini, Pak? 4 macam ini. Yang lebih baik kita selang-seling aja. Terkadang ini, terkadang itu. Supaya kita bisa mengamalkan semuanya, Pak. Iya. Allahu a'lam. Bab at-targhib fi sholatit taubah. Bab anjuran untuk sholat taubat. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yudnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Thumma qara'a hadhihi al-ayah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Rasulullah SAW sabda, tidak ada seorang pun berbuat dosa lalu kemudian ia bangkit dan berwudu, kemudian ia sholat, kemudian ia minta ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti ampuni dia. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, Pak. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah yaitu dosa, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis ini apa, Pak? Yang dimaksud ingat kepada Allah itu sholat taubat. Ya, zakarullah, fastaghfaru lidunubihim. Lalu setelah sholat itu dia pun memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahui. Ya. Di sini akhi kita ambil faedah disyariatkannya salat taubat. Kapan disyariatkan salat taubat? Ya, Pak. Kapan disyariatkan salat taubat, Pak? Hah? Setelah berbuat dosa. Karena Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat dosa kemudian ia berdiri untuk berwudu, kemudian ia sholat 2 rakaat, ya,
Berarti salat taubat itu kapan dilakukan? Setelah kita berbuat dosa. Iya. Sebagian orang ada yang merutinkan salat taubat tiap hari gitu. Kita katakan kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW merutinkan, tidak pula para sahabat. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan juga tafsir Rasulullah SAW terhadap ayat. Di mana Rasulullah menafsirkan ya ayat surat Ali Imran tersebut, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang apabila melakukan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah, maksudnya itu sholat 2 rakaat. Ya. At-targhib fi sholatil hajah wa du'a'iha. Anjuran untuk sholat hajat dan doanya. Wa an Utsman bin Hunayf, dari Utsman bin Hunayf, semoga Allah meridainya, anna a'ma ata ila Rasulullah SAW, bahwa ada orang buta datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yakshifa li an basari. Wahai Rasulullah, berdoakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku. Tidak ada orang buta datang ke Rasulullah minta didoain, Pak, supaya disembuhkan butanya itu, supaya bisa melihat lagi. Ya. Qala au adaka, atau ya, au ada'uka, atau aku biarkan kamu. Maksudnya kamu kalau bersabar lebih baik buat kamu. Karena pernah juga datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang minta didoakan kesembuhan. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar itu lebih baik buat kamu. Maka orang buta ini berkata, innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari. Wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku ini sudah menyusahkan aku, wahai Rasulullah. Aku mohon, doakanlah supaya aku bisa sembuh. Fantalik fatawadda. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergilah, berwudulah. Summa sholli raka'atain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Summa qul, kemudian ucapkan ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifa li an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Faraja'a wa qad kasyafallahu an basari. Udah masuk kisah belum, Pak? Belum ya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Dan aku menghadap kepadamu dengan nabiku, itu Muhammad, Nabiyur Rahmah. Hai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku melalui engkau, dengan engkau. Agar, dah bunyi. InsyaAllah kita lanjutkan ya, sholat tentang hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu a'lam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.